Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada sesi pertama perdagangan hari ini ditutup menguat. Untuk mengetahui bagaimana penguatan ini terjadi, kita bergabung bersama Mercy Wijaya di studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa yang membuat penguatan bursa terus bertahan dan apakah kemungkinan ada pembalikan arah di sesi kedua mengingat ini akhir pekan atau memang akan tetap menguat? Leo dan pemirsa, salah satu faktor yang memperkuat kinerja indeks harga saham gabungan adalah penguatan pada saham-saham sektor komoditas seperti batu bara dan juga sektor-sektor lainnya. Kami melihat bahwa pergerakan IHSG masih menguat, namun penguatannya tipis 0,14% ke level 6.829. Dan memang masih ada potensi aksi profit taking jelang libur Imlek tanggal 22 sampai 23 Januari 2022. Kalau kita lihat yang menguat signifikan hari ini adalah saham sektor energi 1,18% ditopang oleh penguatan saham batu bara dan juga saham minyak mentah, diantaranya adalah Indo Tambang Raya Mega dan juga Medco Energi yang menjadi top gainers dalam indeks LQ45 hari ini. Sementara saham industri dasar juga terpantau menguat 0,42%, diantaranya saham aneka tambang yang menguat 2,2% seiring dengan kenaikan harga emas di pasar internasional. Padahal kalau kita lihat, Leo, memang terjadi penguatan pada harga komoditas emas dan juga harga minyak mentah dunia, namun harga batu bara hari ini masih mencatatkan pelemahan 2,3% seharga $319 Amerika Serikat per metrik ton. Dan kalau kita melihat juga, Leo dan pemirsa, memang penguatan pada harga-harga komoditas ini merespon dinamika ekonomi global, diantaranya adalah pembukaan kembali ekonomi Tiongkok yang berpotensi menambah permintaan terhadap komoditas untuk menambah produktivitas dari aktivitas ekonomi di Tiongkok, sehingga membuat indeks Asia hari ini juga terpantau menguat, Leo. Di antaranya indeks Nikkei Jepang yang naik 0,52%, indeks Hang Seng Hong Kong penguatannya mencapai 1,49% dan indeks Retep Singapura juga menguat 0,85%. Pembukaan ekonomi Tiongkok ini menjadi bahasan utama dalam World Economic Forum di Davos, Swiss yang masih berlangsung saat ini dan akan mempertimbangkan apakah pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini dan juga pembukaan kembali ekonominya ini dapat berkontribusi positif bagi ekonomi global atau membawa ancaman baru, yaitu kenaikan inflasi di berbagai negara. Oleh karena itu, kita akan terus pantau bagaimana dinamika pergerakan saham hari ini dengan sentimen yang terus berubah-ubah tiap harinya dan berkembang tiap harinya. Sementara untuk pergerakan indeks sendiri, analis memprediksi bisa menyentuh ke level 6.900 pekan depan dan berpotensi menyentuh ke level 7.000 juga pada pekan depan, dalam range pergerakan antara 6.700 sampai 6.900 pada perdagangan hari ini. Leo. Jadi kita akan lihat bagaimana pergerakan indeks itu di hari Selasa pekan depan ya, karena hari Senin libur bursa. Begitu, Mercy? Ya, betul sekali, Leo. Kita masih akan menunggu bagaimana pergerakan indeks pekan depan, namun pada hari Selasa tanggal 24 Januari mendatang diprediksi masih akan menguat. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah menjelang libur akhir pekan ini, Mercy? Nilai tukar rupiah terpantau masih melemah 0,09% terhadap dolar Amerika Serikat di 15.118 rupiah per dolar. Salah satunya karena melihat ada potensi kenaikan suku bunga The Fed di atas 5% pada tahun 2023 ini, karena ada dua pejabat The Fed yang mendukung kenaikan suku bunga lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, yaitu ke level 4,75 sampai 5% di tahun ini, dan membuat posisi dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang utama dunia atau dolar indeks menguat 0,1% ke level 102. Kami juga memantau pergerakan harga emas masih menguat 0,14% untuk harga emas COMEX seharga $1.926 per troy ounce, dan harga emas antam dalam negeri juga menguat 0,98% seharga Rp1.039.000 per gram. Harga minyak mentah dunia juga masih menguat, WTI naik 0,2% seharga $80 per barel, dan minyak jenis Brent menguat 0,27% seharga $86 Amerika Serikat per barel karena optimisme pembukaan ekonomi Tiongkok. Demikian, Leo, laporan kami dari studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.